Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Yang saya hormati, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah takdirkan kita, Allah izinkan kita untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah yang sangat luar biasa ini di bulan yang sangat istimewa ini. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan selama ini Allah akan menjadikan semua amal ibadah kita, amal ibadah yang diterima oleh Allah, menjadi barokah hidup kita mulai dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia saat ini, seperti kali ini Allah juga kumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Salawat salam kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga para pengikutnya sampai akhir zaman nanti, termasuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita sangat bersyukur karena yang mungkin kita mulai dari bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kita ini ngikuti doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barokai saya ini, hidup kami ini, mulai dari bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Tapi sekalian, Ramadan ini benar-benar nyata. Saat ini nyata sama-sama kita. Saat ini benar-benar kita nikmati, yang mungkin di antara saudara kita, di antara keluarga kita, waktu Ramadan tahun sebelumnya, 1444 Hijriah, berdoa juga pengen menemukan Ramadan di tahun ini. Tapi ada juga yang oleh Allah sudah panggil dan tidak ketemu pada Ramadan tahun ini. Nah, hari ini, saat ini adalah milik kita. Bulan Ramadan yang istimewanya, yang dahsyatnya, yang semua keagungannya oleh Allah diberikan kepada kita semuanya. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, tapi yang paling utama yaitu tentang apa sih tujuan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, terutama di bulan Ramadan ini. Kenapa Bapak sekalian? Karena semua apa yang kita lakukan ini harus punya tujuan, bahkan hidup kita ini harus punya tujuan. Tujuan yang jelas itu, tujuan yang pasti itu yang menyebabkan langkah kita jadi semangat, Bapak sekalian. Tapi ketika kita mau melangkah, mau berbuat, mau beramal, bahkan hidup ini kalau sampai nggak punya tujuan, itu nanti
Semua apa yang kita lakukan jadi nggak semangat, bisa lemah, bahkan mungkin ya mau nggak mau karena tidak ada tujuan. Makanya perlu kita paham tujuan ibadah puasa Ramadan kita. Terus nanti mudah-mudahan kalau ada waktu saya sisipkan juga tentang hikmah. Hikmah itu kita melaksanakan puasa atau melaksanakan rangkaian ibadah puasa Ramadan dan seluruh rangkaian ibadahnya. Syukur-syukur nanti kalau ada waktu lagi, tapi mungkin bisa sampai jam 8 ya, sampai duha gitu. Kita membayar atau membahas tentang zakat juga gitu. Tapi kalau sudah bicara itikaf di bulan Ramadan, saya yakin Bapak Ibu kalau perlu sampai sore udah kuat. Ini kan nggak perlu kopi, nggak perlu teh ya Pak ya. Udah pokoknya los terus sampai sore ya. Nanti maghrib baru ketemu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pernah mendengar ada satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah supaya kau sehat. Memang hadis ini sebagian ulama ahli hadis mengatakan kedudukannya atau terdapat perawi yang dhaif. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan isi atau makna daripada hadis ini sendiri itu baik ditinjau dari semangat atau dari ruh ibadah kita tidak ada yang bertentangan, atau ketika para ahli kesehatan apakah itu disebut dokter dan lain sebagainya ternyata ibadah puasa yang kita lakukan ini terbukti membuat tubuh kita ini sehat. Artinya walaupun hadisnya ini dhaif, Bapak sekalian, kita bisa pakai, bisa kita amalkan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasalah supaya kau sehat. Nah, sehingga kadang-kadang orang berpikir pokoknya silakan berpuasa supaya kita ini sehat. Walaupun memang puasa itu terbukti membuat kita sehat, baik rohani ataupun jasmani, tapi sebenarnya tujuan puasa kita itu bukan seperti itu. Ada seorang dokter yang menyarankan kepada pasiennya yang mungkin akan melakukan tindakan tertentu, diperintahkan untuk puasa. Supaya apa? Satu, supaya punya kekuatan lebih. Ini kan sangat luar biasa. Ternyata puasa yang perut kita lapar, yang kita meninggalkan makan, meninggalkan minum, itu justru membuat tubuh kita makin kuat. Nah, karena punya tujuan dokter tadi supaya ada kekuatan tertentu. Contohnya kalau pasien akan melakukan tindakan bedah, itu biasanya disuruh puasa dulu. Bapak Ibu biasanya kalau mau check up, sering disuruh puasa dulu, supaya hasilnya akurat. Ada juga ahli gizi yang mengukur tentang berat badan seseorang sehingga menyarankan Bapak Ibu ini supaya berkurang berat badannya silahkan puasa. Ini namanya puasa diet. Nah, tidak hanya sebatas tujuan-tujuan yang jangka pendek itu untuk kepentingan jasmani kita, tapi puasa ini mempunyai tujuan yang sangat-sangat luar biasa, dan ini hanya diberikan kepada umat yang namanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat terdahulu juga diberikan kewajiban-kewajiban puasa, Bapak sekalian, tetapi istimewanya tidak seperti Ramadan yang saat ini Allah berikan, hadiahkan, karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13,
bahwa kita punya tujuan yang sangat luar biasa, yang tertinggi daripada tujuan-tujuan yang ada, yaitu tujuan kita takwa. Dan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kalau selama ini manusia kadang-kadang tergiur dengan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh orang lain. Tetapi yang ini Pak, yang namanya takwa, Bapak sekalian, itu bukan hanya manusia. Mungkin bahkan di hadapan manusia dia nggak begitu berarti. Karena manusia itu melihat kemuliaan itu kadang-kadang kalau kita tidak memandang dengan jiwa dan rohani kita, itu dari sisi dohiriyah. Maka jangan heran kalau seorang pejabat tinggi lebih dihormati daripada yang bukan pejabat. Kalau melihat ada orang yang kaya raya lebih dihargai daripada orang yang tidak kaya. Ini manusiawi. Tapi sebenarnya kemuliaan itu bukan di situ. Kemuliaan itu adalah yang dia memuliakan kehidupannya mulai dari dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Maka Allah sampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Nah, yang paling mulia di antara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Lalu kemudian kita tinjau lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ini kalau Ramadan ini sangat populer, Pak. Hampir sering dibaca oleh para penceramah, para mubalik kita, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya untuk melaksanakan berpuasa, ibadah puasa, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi inilah tujuan utama kita, tujuan Ramadan kita, tujuan puasa kita, yang kita rela meninggalkan makan minum dan berbagai rangkaiannya min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubis syamsi, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu yang kita perjuangkan. Apa? Takwa. Nah, orang-orang dulu sebagaimana yang tadi saya sampaikan dan juga yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, itu mereka juga diwajibkan oleh Allah berpuasa ini, Pak. Karena memang puasa ini selain untuk menjaga kesehatan kita, ada satu kegiatan ritual yang nanti akan mendorong kita ini semakin bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi tidak seperti Ramadan. Maka Ramadan ini merupakan hadiah umat Nabi Muhammad, bahkan Nabiullah Isa alaihissalam itu sampai pernah berdoa kepada Allah supaya dijadikan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa, Pak, Nabi yang sudah punya gelar kalimullah, yang biasa berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta dijadikan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini nggak minta, nggak pernah pesen. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan, Allah gariskan kita hidup dan menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada yang saat ini hidup di masa umat Nabi Muhammad, tapi tidak menjadi umat Nabi Muhammad. Ada yang menjadi umat Nabi Muhammad, ya mengakui Allah, mengimani Rasulullah, tetapi tidak menjalankan semua perintah-perintahnya seperti Bapak Ibu sekalian. Nah, kita ini orang yang Masya Allah, nikmat terbesar yang kita syukuri adalah yang seperti ini, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita bangun tidur setelah sahur ini tadi dan terus di dalam pikiran kita, saya harus ke masjid. Ini sesuatu yang harus disyukuri.
Karena tidak semua orang diberikan karunia seperti itu. Makanya alhamdulillah kok kita ini nyaman ketika berada di masjid. Kita ini nyaman ketika ketemu saudara-saudara muslim kita di masjid. Dan itulah salah satu yang pernah dibangun oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ramadan ini menjadi istimewa sebelum saya nanti bahas takwa ini? Karena di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Kitab Al-Quran bagi umat Islam, siapa yang mengikuti, menjadikan pedoman, nurut apa yang diperintahkan, yang semua isi di dalam Al-Quran itu bukan hanya selamat dunia akhirat, tetapi beruntung, lebih dari selamat dunia akhirat. Beruntung di dunia dan di akhirat. Itu Al-Quranul Karim. Dan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya juga ada kitab-kitab suci, apakah itu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran merupakan penyempurna. Jadi kita ini ikut Nabi yang sempurna, ikut Al-Quran yang sempurna, kitabnya sempurna, dan ad-dinnya, ajarannya sempurna, Pak. Maka Masya Allah tidak ada yang nikmat yang paling kita syukuri kecuali kita beriman dan taat kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ramadan ini menjadi istimewa. Dari zaman dulu juga ada Ramadan, Pak. Jadi Ramadan itu salah satu 12 bulan yang Allah ciptakan semenjak Allah juga menciptakan langit bumi, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, ilakhir sampai Ramadan, terus kemudian terakhir Dzulhijjah. Kita harus hafal doa-doa, atau mohon maaf, bulan-bulan Hijriah itu harus hafal, Pak. Harus hafal. Kalau perlu tanggalnya hafal. Karena seluruh rangkaian ibadah umat Islam itu terkait dengan bulan-bulan Hijriah, Pak. Bukan bulan-bulan Masehi. Kalau bulan-bulan Masehi itu untuk menghitung gaji saja. Ada yang gajiannya bulan Hijriah? Ada, Pak? Nggak ada ya, semuanya Masehi semua ya. Nggak apa-apa, itu dihitung. Insya Allah nggak usah diingat-ingat juga hafal. Oh ini akhir bulan, menjelang gajian, hafal kan gitu. Oh ini tanggung bulan, duit habis, hafal banget. Tapi Hijriah ini mulai dari bulanannya, ada namanya Saumu Yaumul Bid, puasa di hari-hari terang. Itu tanggal berapa? 13, 14, 15. Dan itu bulan Hijriah. Maka kalau kita nggak tahu tanggal, bulan Hijriah itu nggak tahu tanggal, ya pasti kita akan sulit untuk puasa di Yaumul Bid itu tadi. Belum nanti mulai dari Muharram, ada sunnah puasa Muharram. Terus kita mengenang lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bulan Rabiul Awal. Begitu juga nanti ada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Itu semuanya Hijriah. Maka umat Islam walaupun paling tidak itu kalau nggak bisa hafal tanggalannya, paling tidak mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Dzulhijjah itu harus hafal, Pak. Harus hafal. Jangan sampai umat Islam nggak hafal. Saya belum hafal, mulai ngapal sekarang. Diusahakan untuk hafal. Karena seluruh rangkaian ibadah kita itu melekat pada bulan-bulan tersebut, termasuk Ramadan. Nah, Ramadan Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Dan ini tidak pernah diturunkan kepada umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Asbabul wurud itu malam atau asbabun nuzul malam Lailatul Qadar itu dulu Rasulullah itu pernah cerita tentang generasi Bani Israel namanya Sam'un itu selama 80 tahun kalau malam nggak pernah tidur ibadah terus, kalau siang berjihad di jalan Allah 80 tahun. Jadi selama 80 tahun itu yang dilakukan, kalau malam ibadah, kalau siang berjihad di jalan Allah, tidak berhenti, kata Rasulullah.
Sehingga mendengar cerita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, sahabat cemburu. Padahal umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk Rasulullah sendiri tidak sampai, ya rata-rata itu sab'una wasitun atau situna wasabun 60-70. Jadi kalau yang sekarang sampai 100 itu bonus. Tapi Rasulullah sendiri di dalam satu riwayat 63. Ini artinya apa? Nah kalau umat Rasulullah usianya nggak sampai 80 tahun, terus nanti di akhirat bagaimana kita ini kedudukannya dengan Bani Israel yang ini tadi? Akhirnya di tengah kegelisahan para sahabat itu, turunlah surat, ayat yang biasanya oleh para imam itu dibaca di tengah-tengah Ramadan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan malam Lailatul Qadar itu. Inna anzalnahu, aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian malam Lailatul Qadar dibahas oleh Allah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Dijelaskan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Poinnya di sini. Lailatul Qadar itu Bapak Ibu sekalian adalah satu malam yang Allah jelaskan khairun, lebih baik, bukan sama. Jadi kalau kita mengatakan sama dengan 1000 bulan, tidak seperti itu. Lebih baik dari 1000 bulan. Ini yang salah satu yang menjadi penyebab Ramadan kita jadi istimewa. Maka mari kita sama-sama sekalian mengejar malam Lailatul Qadar itu. Kapan itu? Allah rahasiakan. Sesuai dengan yang saya baca di beberapa kitab-kitab hadis. Dan juga perbedaan para ulama. Walaupun mungkin ada kadang-kadang ada yang mengerucut spesifik. Tapi ternyata dari 42 pendapat itu tidak ada yang memberikan satu kepastian pasti malam ini. Nah, maka dari itu yang jelas malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian kita pengen dapat malam Lailatul Qadar dan pasti dapat, tunggu dari malam 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi mulai dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan kita tunggu, Pak. Sampai kemudian ada beberapa ulama itu menjelaskan begini, ya sudah, kalau memang kalian tidak bisa bermaksimal di setiap malam itu, paling tidak di malam-malam Ramadan itu jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermaksiat di malam Ramadan. Pasti sekecil apapun kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya ini menjadi penting. Jangan sampai nanti Ramadan sampai na'udzubillah kita nodai dengan satu perbuatan-perbuatan yang jangan-jangan ketika kita melakukan sesuatu itu, jangan-jangan malam itu malam Lailatul Qadar. Nah, karena kalau ada pendapat ulama, Rasulullah itu kalau di akhir Ramadan, 10 hari terakhir, banyak habis waktunya beserta keluarga di masjid, i'tikaf. Sehingga ada yang mengartikan, oh mungkin malam itu adalah tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Ada sebagian ulama yang mengatakan, oh malam-malam ganjil. Nah, tapi kalau kita lihat dari pendapat ulamanya itu, upama ketika kita merujuk kepada ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, kita sudah sepakat mengikuti para ulama bahwa nuzulul Quran itu kita peringati malam 17 Ramadan. Berarti kalau nuzulul Quran Allah turunkan malam 17 Ramadan, ya berarti bukan 10 hari terakhir. Berarti waktu itu malam Lailatul Qadar adalah malam 17 Ramadan. Ini yang menjadi rujukan kita supaya kita nunggu dari awal sampai akhir. Nunggu malam Lailatul Qadar dari awal. Pasti akan dapat.
Nah, yang ini yang menyebabkan sehingga para sahabat itu begitu senang bahwa apa yang dilakukan hanya satu malam tapi mampu mengimbangi, bukan hanya mengimbangi, lebih baik dari yang dilakukan oleh Sam'un Bani Israel tadi. Nah, sekalian kita hitung saja. Kalau bapak-bapak sekarang ada yang usianya 50 tahun. Semenjak usia balik, katakanlah dihitung dari 15 tahun, Bapak Ibu sudah biasa qiyamul lail, Bapak Ibu sudah biasa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, berarti 35 tahun, insya Allah Bapak Ibu menemukan malam Lailatul Qadar yang satu malam saja itu mampu mengimbangi, bahkan lebih baik daripada yang 1000 bulan tadi. Jadi kira-kira itu 83 tahun lewat 4 bulan, Pak. 1000 bulan itu. Nah, bagaimana istimewanya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka dapat malam Lailatul Qadar berkali-kali, satu malam aja seperti itu, berkali-kali. Maka kita ini jadi umat Nabi Muhammad itu bukan hanya beruntung, diperuntungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah lemah, kecil-kecil, usia kita pendek-pendek, tidak seperti umat sebelumnya. Tapi nanti di akhirat, di surga, keistimewaannya, kedudukannya jauh lebih tinggi daripada umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentang takwa. Ini tentang tadi bahas tentang Lailatul Qadar, walaupun masih banyak, tapi kita akan bahas tujuan daripada ibadah puasa kita. La'allakum tattaqun. Apa sih takwa itu? Kalau kita melihat dari apa yang pernah disampaikan, diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah memberikan isyarah sampai 3 kali. Beliau sampaikan begini, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kata Nabi, takwa itu di sini. Jadi takwa itu di dalam hati kita, di dada kita. Karena Rasulullah memberikan isyarah itu 3 kali di dalam dada beliau sambil memegang dada beliau. Dalam satu ungkapan, ini dalam satu hadis yang panjang menjelaskan tentang penyakit hati. Terus kemudian Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Artinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang terus merasakan hidupnya ini ada kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Dan ukurannya adalah kita dan Allah. Jadi takwa ini tidak bisa diukur dengan gaya berpakaian kita, dengan gaya ucapan kita. Ada orang yang mungkin pakaiannya ya biasa-biasa aja. Nggak seperti ustadz, nggak seperti kiai, nggak seperti ustazah dan lain sebagainya, tapi mungkin hatinya lebih bertakwa. Yang tahu dia dengan Allah saja. Maka kita nggak boleh menilai orang, wah ini pakai baju takwa. Kan ada kita di negeri kita ini baju takwa ya Pak. Koko itu kan namanya baju takwa itu. Ya artinya orang yang pakai itu dianggap adalah orang yang bertakwa. Dan itu ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan dari pakai baju seperti itu terkendali menjadi seperti orang bertakwa. Terus kemudian, wah pakai peci, kalau perlu pakai imamah, udeng-udeng, pakai surban. Dan yes gayanya, bicaranya, yes dalil-dalil, yes pakai bahasa Arab, ya seperti ngikutin gaya Rasulullah itu. Tapi apakah boleh kita mengatakan, oh itu pasti bertakwa? Belum tentu. Jadi kalau kita bicara takwa adalah ukuran pribadi kita. Yang tahu, yang merasakan itu adalah diri kita, dengan yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya
penampilan itu kalau kita mengukur dalam hal ini menjadi tidak terlalu penting, walaupun sebenarnya penampilan itu kita butuhkan sebagai alat ukur supaya kita punya kendali kemanapun. Ya kalau kita pakai peci haji itu kalau di Indonesia kan pakai putih gitu ya. Masuk terus kemudian macam-macam gitu. Kita pakai peci, pakai gini, pakai simbol-simbol Islami, masa hidupnya macam-macam. Paling tidak menjadi kendali itu. Tapi itu tidak menjadi ukuran bahwa mereka yang berpakaian layaknya seperti para ustadz itu terus pasti bertakwa. Nah, maka dari itu itulah yang menjadi evaluasi untuk kita dari apa yang disampaikan Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di dalam hati kita ini. Takwa itu ada di dalam dada kita. Yang tahu siapa yang merasakan kita sendiri dan kemudian yang nilai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kalau kita merenung atau mentelaah dari dialognya Sayyidina Umar bin Khattab dan juga dialognya Ubay bin Ka'ab, itu pernah berdialog mereka berdua, beliau berdua. Yang pertama dari pertanyaan Umar. Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya Ubay, apa sih sebenarnya menurutmu yang dinamakan bertakwa itu? Nah, Ubay langsung melontarkan jawaban tapi pertanyaan. Nah, begini wahai Umar, kalau Anda mau berjalan, terus kemudian di jalan tersebut terdapat banyak duri, banyak onak, yang mungkin dari duri-duri tersebut bisa mengancam keselamatan Anda. Lalu apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan berhenti berjalan atau lanjutkan berjalan? Kata Sayyidina Umar, saya akan lanjutkan berjalan, tetapi saya akan melakukan kehati-hatian. Saya akan hati-hati, saya akan waspada di dalam perjalanan saya. Karena hidup ini nggak boleh berhenti, harus berjalan terus. Nah, lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, itulah yang dinamakan takwa. Berarti takwa itu apa? Kalau menurut pendapat Sayyidina Umar, takwa itu hati-hati, waspada. Waspada dari mana? Waspada dari godaan-godaan. Ya. Nah, godaan itu terbagi menjadi dua. Yang akan mengganggu kita ini, Pak, yang akan mengganggu, menggoda kita, ini ada dua. Ya, ada kalanya godaan itu datang dari eksternal, yang pertama, dari luar diri kita. Yang kedua, datang dari internal, dari diri kita. Nah, yang dari eksternal, yang dari luar diri kita itu, yang disebut namanya godaan syaitan. Sebut syaitan, iblis, itu luar diri kita. Nah, apa targetnya syaitan? Syaitan itu punya target untuk kita semua, punya target untuk kita semuanya, Bapak sekalian. Bagaimana manusia itu semua bisa terjerumus